Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan yang berikut ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan sketsa dan ilustrasi. Teknik dasar menggambar sketsa dan ilustrasi. Garis dasar adalah elemen fundamental dalam menggambar sketsa yang memberikan kerangka atau struktur awal dari sebuah gambar. Teknik menggambar garis dasar ada beberapa. Yang pertama adalah garis kasar atau gesture drawing. Yang kedua adalah cross contour atau drawing. Garis kontur, teknik menggambar sketsa dengan titik fokus, teknik garis bantuan, garis perspektif. Penggunaan bayangan dan pencahayaan. Sumber cahaya. Sebelum memulai menggambar bayangan, penting untuk memahami sumber cahaya dalam komposisi. Sumber cahaya menentukan arah bayangan dan pencahayaan pada objek. Sumber cahaya dapat bersifat alami seperti sinar matahari atau buatan seperti lampu. Bayangan inti dan bayangan jatuh. Bayangan inti adalah bayangan inti memberikan kesan kedalaman dan volume pada objek. Bayangan jatuh adalah bayangan yang lebih dipengaruhi oleh bentuk objek seperti jarak objek dari permukaan tempat bayangan tersebut terbentuk. Teknik gradasi bayangan. Gradasi adalah transisi halus dari area terang ke area gelap dalam gambar. Untuk menciptakan efek bayangan yang realistis, seniman sering menggunakan teknik gradasi, yaitu menciptakan pergeseran bertahap dari area yang paling terang, highlight, hingga area yang paling gelap. Penggunaan bayangan dan pencahayaan. Yang pertama, menggunakan teknik blending. Teknik blending digunakan untuk menciptakan transisi halus antara area yang terang dan gelap. Berikutnya adalah pencahayaan dan tekstur. Tekstur kasar seperti batu atau kain tebal akan memiliki bayangan yang lebih tajam dan kontras, sedangkan tekstur halus seperti kulit atau kaca akan memiliki gradasi yang lembut. Teknik hatching dan cross hatching. Untuk memberikan tekstur dan efek pencahayaan dalam sketsa, seniman sering menggunakan teknik hatching, garis paralel, dan cross hatching, garis silang. Teknik ini menciptakan ilustrasi bayangan dan volume dengan mengatur jarak dan ketebalan garis. Reflected light, cahaya terpantul. Reflected light adalah cahaya yang dipantulkan oleh permukaan lain dan mengenai objek dari sisi yang berlawanan dengan sumber cahaya utama. Penggunaan berbagai alat gambar seperti pensil, arang, ataupun tinta. Pensil adalah salah satu alat gambar yang paling umum dan serbaguna dalam seni sketsa. Pensil memiliki berbagai tingkat kekerasan yang memengaruhi intensitas garis dan bayangan yang dihasilkan. Arang adalah alat gambar yang menghasilkan garis gelap, tebal, dan tekstur yang kaya. Arang sangat efektif dalam menciptakan bayangan dramatis dan kontras tinggi dalam sketsa. Ini juga merupakan alat yang cocok untuk gambar yang lebih besar karena mampu menutupi area yang luas dengan cepat. Penggunaan berbagai alat gambar seperti tinta. Tinta adalah alat gambar yang lebih permanen dibandingkan dengan pensil atau arang. Penggunaan tinta seringkali terkait dengan gaya yang lebih tegas dan jelas karena tinta tidak bisa dihapus. Namun tinta memberikan keindahan dalam detail garis yang tajam, serta variasi tekstur dan bayangan melalui teknik seperti stippling atau hatching. Penggunaan berbagai alat gambar, pensil, arang, dan tinta membuka banyak kemungkinan kreatif dalam sketsa dan ilustrasi. Pensil memungkinkan kontrol yang presisi dan gradasi yang halus. Arang memberikan efek dramatis dan tekstur kasar, sementara tinta menghadirkan kejelasan garis dan kekuatan bayangan yang permanen. Setiap alat memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi cara seniman bekerja.
dan pemahaman tentang alat-alat ini membantu dalam menciptakan karya-karya yang lebih beragam, mendalam dan ekspresif. Terima kasih. Itulah materi kita untuk yang kedua ini.